Assalamualaikum, hai semua. Kembali di channel Nikmah Zaita. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ibu Dr. Randa Hajah Leni Umar MPDI tentang persiapan di bulan Ramadan. Walaupun kita sedang dalam masa karantina COVID-19, bukan berarti kita tidak bersyukur, bukan berarti kita tidak bersuka cita, bukan berarti kita tidak semangat menghadapi bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhwat billah rahimakumullah. Hari demi hari rasanya begitu cepat berlalu dan tamu agung kita sebentar lagi akan hadir di antara kita semuanya. Dulu untuk menyambut Ramadan biasanya fisik yang dibersihkan, mandi, kemudian juga berkeramas. Padahal kalau saya melihat sebuah hadis yang itu diriwayatkan atau itu narasumbernya adalah Abdullah bin Abbas, di mana di situ Nabi SAW bersabda bahwa inna fil lailatil qadr, katanya, sesungguhnya pada malam Qadar yang zurullahu ilaihim, Allah akan men-scan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang di scan itu, atau kenapa sih Allah itu men-scan kita gitu? Kata Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, yaghfir lakum wa yarhamuhum, yaghfir lahum wa yarhamuhum, karena Allah akan berikan ampunan dan akan memberikan rahmat kepada mereka. Ila arba'atan, kecuali 4 golongan yang gak akan dapat. Yang pertama al-mudminal khamar, para peminum miras. Yang kedua wal aqo, yang durhaka. Yang ketiga adalah wal musahinan, orang yang temperamental, cepat marah. Dan yang keempatnya adalah waqoti urrohim, orang yang memutuskan silaturahim. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, yang sangat kita perlukan adalah membersihkan hati, membersihkan perilaku. Karena kita akan masuk ke bulan suci, di mana pada bulan tersebut, bulan suci Ramadan adalah bulan kemuliaan Allah, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu kita yang memasukinya pun harus membawa hati yang bersih. Yang pertama, saya yakin kalau ibu-ibu bukan peminum miras ya. Tapi yang kedua, kalau berbicara durhaka, ini terutama pada generasi milenial, jangan sampai sayang, ada hati-hati ayah atau ibunda ataupun mungkin mertua ya, yang terluka begitu karena tutur kata atau barangkali juga perilaku kita. Itu jangan sampai. Ya. Jadi kalau Anda semuanya, kebanyakan generasi milenial sekarang banyak yang lupa ya, sehingga kalau ada kejengkelan pada orang tua itu berani membentak dan sebagainya. Ingat bahwa itu semuanya sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Bani Israil, fala taqul lahum ma'uf. Sakit aja hati orang tua kita pada malam Allah membagikan rahmat dan ampunan, kita bisa nggak kebagian gitu ya.
Yang keduanya, al-musakhinan itu orang yang mudah marah. Ada hal sedikit saja tidak setuju di hati atau katakan saja tidak sesuai dengan kemauan kita, itu udah emosional. Itu jangan, ya. Yang keempatnya, yang memutuskan silaturahim saya. Jadi jangan sampai kita masuk Ramadan dalam keadaan bermusuhan, tidak berteguran, seperti begitu. Itu jangan, ya. Karena kita akan merugi pada malam Qadar itu nggak akan mendapat anugerah dan ampunan. Yang kedua yang harus kita persiapkan, saya berbicara tentang kebersihan hati. Yang kedua adalah kesiapan. Kalau yang disuruh itu orang yang beriman untuk melaksanakan ibadat saum, seharusnya kita bersyukur. Kenapa? Yang pertama jelas, dengan ibadah saum, ya, itu adalah sebuah training dari Allah untuk meningkatkan derajat kita. Karena kan tujuan saum itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Dan takwa itu adalah indikator kemuliaan seseorang. Surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah menyatakan dalam firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling takwa. Bagaimana kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan kegembiraan, dengan kesenangan? Kalau saya mengatakan itu karena ada hadis itu dari Jabir bin Abdillah, ya, itu yang diriwayatkan juga oleh Baihaqi, bahwa inna awala lailatin yang zurullahu ilaihim, di malam pertama Ramadan, nanti kita tarawih pertama, ya, Allah juga men-scan hati kita. Siapa nih yang seneng, siapa nih yang masuk Ramadan teh merasa kesal gitu, merasa satu hal yang berat. Ada juga yang merasa seneng, ya alhamdulillah ya Allah, saya udah sampai ke bulan suci ini, kayak gitu. Nah, tatkala diketahui oleh Allah dia seneng, sabda Nabi SAW, wala yu'adzibu abada, untuk selanjutnya dia tidak akan disiksa. Kemudian tastaghfirullahumul malaikah fi kulli yaumin wa lailatin. Bayangkan, tiap siang dan tiap malam malaikat akan mendoakan kita agar kita diampuni oleh Allah. Nah, itu syaratnya hati. Jadi nanti tarawih pertama, tolong ya, hatinya mesti seneng. Ya, kalau tadi senengnya karena kita akan dimuliakan oleh Allah dengan ibadah saum. Yang keduanya adalah, bukankah kita manusia adalah makhluk fitrah? Kita semuanya bersyukur atas segala anugerah yang tidak akan terbalas oleh kita. Begitu banyaknya anugerah Allah. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tusuha. Kalau mau dihitung nikmat Allah tidak akan terhitung saking banyaknya. Nah, kita berbicara kalau Allah sudah banyak membuat kebaikan, kita akan balas. Dengan apa dong ngebalesnya? Atau kita mah ibadah aja yang baik. Nah, gimana kalau ada hadis seperti ini? Ini hadis qudsi, ya, dari Abu Hurairah. Kulu amal ibni Adam lahu. Setiap amal Adam itu baginya. Ila siam, kecuali ibadah saum. Fa innahu li, saum itu buat kami. Wa ana azibi, dan aku yang akan berikan pahala. Oleh karena itu, kalau saum yang disenengin oleh Allah sebagai tanda syukur juga kepada Allah, mari kita persembahkan saum yang baik, saum yang khusyuk, saum yang dimana kita saum itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita saumkan juga lisan kita, kita saumkan pikiran kita saumkan perasaan kita saumkan pendengaran kita, sehingga saumnya betul-betul saum yang baik. Dan kita mengerjakan itu dengan gembira. Ibu-ibu sekalian, coba bagaimana sahabat Nabi zaman dulu. Itu saking titik pemikirannya tadi, seperti saya katakan tadi, luar biasa. Dipimpin oleh Nabi SAW sendiri, masuk Ramadan itu bahagia sekali, ya, senang sekali. Sehingga kata sahabat,
Nabi itu tidak pernah berwajah muram, selalu berseri-seri. Anda juga bisa begitu kan? Nah, tatkala kita berangkat dari situ, coba Anda rasakan. Mari kita rasakan. Kita melihat matahari bersinar lebih cemerlang, angin yang berhembus lebih sejuk. Ngelihat wajah orang, melihat wajah katakan peliharaan kucing ya atau apa gitu. Itu kita memandangnya dengan hati yang penuh kasih sayang. Memandang semuanya itu dengan indah, luar biasa. Gitu ya. Nah, seharusnya seperti itu. Jadi bukan, aduh gimana ya buat beli baju lebaran, gimana ya buat nanti hidangan lebaran dan sebagainya. Apalagi nih musim corona ini ya, katakan saja ada orang mengatakan, saya mah hari urusan virus mah udah tahu lah. Tapi yang ditakutkan itu dampaknya, terutama dampak ekonomi. Padahal kita menghadapi lebaran dan sebagainya. Nah, saya memberi informasi. Tatkala kita dengan dengan hati, aku siap melaksanakan saum Ramadan. Bagaimana Allah menyatakan bahwa syahrul Ramadan itu syahrun yuzadu firidkil mu'minina fi. Bulan Allah menambah rezeki orang yang beriman. Jadi kita jangan pesimis. Ya sayangnya optimis aja kayak gitu. Sok aja kita ya. Misal ada seorang manajer lah, seorang bos. Jadi general manager misalnya. Menugaskan karyawan Anda untuk ke Jakarta aja misalnya. Menghubungi seseorang dan sebagainya dan sebagainya. Apa begitu saja? Saya yakin tidak. Berangkat ke sana transportasinya apa? Mobil kantor. Pasti bensinnya dikasih. Buat makan siang Anda dan supir juga. Nah, kalau apalagi yang maha bijaksana menyuruh kita ibadah saum. Pasti bekalnya diberikan. Yuk nanti kita buktikan. Asal Anda yakin. Ini persiapan-persiapan. Tolong di rumah juga sampaikan pada suami, pada anak ya. Jangan bikin keributan. Hormati Allah. Karena itu bulan Allah. Membuat kegaduhan kayak gitu. Yang ada adalah kasih sayang, silaturahim yang baik kayak gitu ya. Ibadahnya yang wajib dan yang sunnah juga kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan demikian derajat kita lebih ditingkatkan lagi oleh Allah. Anda jangan ragu urusan rezeki ya. Malah kalau saya lihat kemenangan-kemenangan Islam yang besar itu pada bulan Ramadan dikaitkan dengan hadis di mana Nabi menyatakan dalam sabdanya, syahrul Ramadan itu syahrul muwassa. Bulan Allah memberikan pertolongan. Futuh Mekah Ramadan, Indonesia merdeka Ramadan. Kemudian juga dikalahkannya pasukan Mongol di Ain Jalut oleh Saifuddin Al-Qutuz. Itu Ramadan juga sayang. Ya. Pasukan ini juga Tariq bin Ziyad mendarat di Spanyol Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan kemenangan. Kenapa kita pesimis ya? Dengan gembira kita sambut. Tapi gimana ibu corona makhluk Allah, kita makhluk Allah. Masa Allah ngebiarin ya, ngeganggu yang mau berbakti dan beribadah kepada Allah. Nah jadi banyakkan amal soleh kita ya, di samping yang wajib-wajibnya jelas bahwa wajib saumnya, wajib sholat wajibnya kita kerjakan, yang sunat-sunatnya, qiyamul Ramadannya, kemudian tadarus Al-Qur'annya, banyakkan sedekah. Dan dengan saum terus terang saja kita dimanusiakan oleh Allah yang punya perasaan halus. Coba ya, apakah dalam kondisi seperti ini kita akan tega gitu kalau melihat orang kesusahan? Tidak. Dalam surat Al-Ma'arij yang namanya kaum du'afa itu ada dua macam. Ada yang di sa'il, ada yang mahrum. Kalau sa'il kelihatan, dia ngomong, Bu minta bantuan, Bu barangkali ada sumbangan untuk saya, itu sa'il. Kalau mahrum, walaupun dia kelaparan, walaupun
dia tidak punya apa-apa, dia nggak akan ngomong diem. Nah, yang mahrum ini hanya bisa teraba oleh orang yang sahur. Coba tatkala kita lagi lapar, melilit perut itu ya. Nah, kepikiran nggak bahwa ada lapisan masyarakat yang laparnya itu bukan disengaja, tapi lapar itu sudah menjadi sahabatnya. Dia makan pagi-pagi nggak tahu buat malam ada nggak makanan. Bisa makan sore, besok bisa makan enggak. Nah, itu hanya teraba oleh orang-orang yang betul-betul saum, karena laparnya itu meresonansi nuraninya, meresonansi kesadaran kemanusiaannya. Maka ibu-ibu tercinta yang wujud setelah latihan atau training atau tarbiyah dari Allah itu adalah manusia-manusia yang memiliki, katakan saja, peri kemanusiaan tinggi. Dia tidak show, dia tidak pamer. Orang lagi kelaparan, lagi ripuh, ini pengen mewah-mewah. Enggak akan seperti begitu. Malah jangankan dia bersedia dan punya, seandainya pun dia tidak punya apa-apa atau piring nasi yang dia miliki, dia rela berbagi. Nah, itu yang yang dididikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong ya, poin-poin ini kita sediakan. Yang pertamanya adalah kita masuki Ramadan dengan hati yang bersih. Tidak ada lagi, katakan saja, dendam, kemarahan. Dan yang keduanya, bahwa masuk Ramadan itu dengan rasa syukur. Ya, yang ini dengan rasa syukur, dengan ketaatan pada Allah. Sehingga kita happy, enjoy aja di Ramadan ini. Ya, seperti itu. Oke, barangkali Anda semuanya bersedia, ya. Siap. Mudah-mudahan aja ya, Jenik, ya, siap semuanya. Insya Allah. Nah, itu Ibu. persiapan-persiapannya, ya. Amin. Jadi kalau kenapa sih saya nyebutnya saum bukan puasa? Karena memang kalau puasa itu dari upawasa memerlukan untuk ibadahnya itu bersih-bersih fisik. Kalau dalam Islam itu tidak diwajibkan seperti gitu, bukan syarat. Hari syarat mau saum niat aja yang kuat, dan tolong persiapan-persiapan tadi ya. Ya, siap. Jangan sampai Ramadan itu ya ada kebencian, ada silaturahim yang putus, ada hati orang tua yang dilukai. Saya titipkan itu pada semuanya. Terima kasih, Ya, Ibu. barangkali saja sayang ya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan semoga Allah menolong kita semuanya. Amin. Untuk melaksanakan ibadah di bulan yang mulia, di bulan Ramadan yang penuh barokah. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah oleh Ibu Leni Umar tentang persiapan Ramadan di masa karantina COVID-19. Dan untuk selanjutnya ikuti terus ya channel Nikmah Zaita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.